Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Desaku, yang mengangkat tema seperti yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Islam adalah solusi yang amat sangat konkret dalam menyelesaikan masalah penyimpangan sosial, diantaranya adalah penyimpangan seksualitas. Tadi telah kita dengarkan paparan dari guru-guru kita, kemudian itu juga ranah agama Islam, bagaimanakah Rasul mencontohkan kepada kita untuk bisa mampu mengendalikan diri. Kemudian Bunda Eli Risman, seorang psikolog dari UI, telah memberikan paparannya bahwa itu adalah merupakan penyimpangan perilaku personality kita. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi, bagaimanakah dalam perspektif antropologi sosial. Telah hadir di tengah-tengah kita itu Mas Hendra Kurniawan. Assalamualaikum Mas Hendra, mic-nya. Ya, baik Mas Hendra, mungkin Mas Hendra dari segmen 1 kemudian segmen 6 tadi sudah memperhatikan bahwa ternyata penyimpangan seksual bisa dikatakan bukan sekedar penyakit fisik. AIDS tidak hadir sebagai penyakit fisik yang bisa segera disembuhkan, kita kasih obat, besok selesai. Tetapi ternyata ada ranah yang lain, yaitu ranah penyakit sosial. Nah, kita mungkin bisa mendengarkan paparan dari Mas Hendra. Yang dikatakan penyakit sosial itu sendiri terminologinya apa? Oke, betul. Sebenarnya dalam ilmu sosial, penyimpangan sosial itu dianggap menyimpang karena memang keluar dari norma, sebenarnya dari norma yang memang sudah dibentuk oleh masyarakat, baik secara agama, kultur maupun peraturan-peraturan yang mungkin tidak tertulis. Jadi keluar dari situ maka dianggap menyimpang, itu persoalannya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan tadi, contoh-contoh yang terjadi di sodomi terhadap anak-anak kecil, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan seksualitas yang terjadi. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai penyimpangan seksualitas? Bukankah ini adalah kasus perorangan? Artinya dia sendiri yang mengalami gangguan, Mas Hendra? Betul. Pertama kita harus melihat begini. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat masalah sosial. Pertama, pendekatan agama. Pendekatan agama ini seperti kita bahas atau kita simak tadi dari awal bahwa tergantung 100% pada seseorang akan keyakinannya. Nah, jika kita masukkan keyakinan bahwa menyimpang adalah konsekuensinya adalah hukuman, dan nanti hukuman baik di dunia maupun di akhirat, maka semakin kuatlah seseorang akan menjaga konsistensi dia terhadap persoalan sosial tadi. Nah, pendekatan yang selanjutnya yang lebih bersifat sosial dalam arti begini. Ilmu itu kan ada yang seharusnya, ada yang senyatanya. Nah, ilmu agama itu lebih sama dengan ilmu hukum, sehingga menganggap kasus yang tadi, ya, persoalan AIDS, persoalan penyakit sosial, terutama AIDS, ya, itu dianggap persoalan hukuman dari Tuhan. Cuma persoalannya kita harus bertanya pada kita sendiri bahwa persoalan AIDS itu menular bukan hanya karena persoalan seksual, tapi menular bisa jadi melalui jarum suntik, gaya hidup yang tidak bersih, dan sebagainya, yang justru bisa jadi salah satu di antara kita atau di antara keluarga kita terjangkit virus tersebut, sehingga persoalannya bukan hukuman lagi itu. Nah, di kalangan Islam sendiri melihat persoalan masalah sosial tadi itu dari ada beberapa kalangan. Pertama, kalangan Muslim, istilahnya Muslim moral behaviors, kayak semacam tadi dari awal kita melihat bahwa persoalan AIDS adalah persoalan hukuman Tuhan karena diakibatkan dari pelecehan seksual, penyimpangan seksual dan sebagainya. Itu kacamata agama istilahnya. Ya. Cuma secara sosial ada istilahnya pendekatan sosial adalah pendekatan yang senyatanya. Saya beri kasus begini, contoh. Seorang bapak membunuh anaknya, penyimpangan. Ya. Nah, kemudian ada seorang anak membunuh bapaknya, penyimpangan sosial. Secara pendekatan ilmu agama dan ilmu hukum, betulnya ilmu agama dan hukum sama, kan, ya, gitu. Seharusnya si anak dihukum atau si bapak dihukum. Nah, dalam pendekatan ilmu sosial, sebaliknya, jika seorang bapak membunuh anak atau anak membunuh bapak, ada apa di balik ini? Kenapa seorang anak tega membunuh bapaknya, atau kenapa seorang bapak membunuh anaknya? Ini kan penyakit sosial juga persoalannya. Nah, ketika diteliti dalam persoalan sosial, siapa tahu seorang anak digebuki setiap hari oleh bapaknya. Apa yang terjadi? Ya, anaknya membunuh bapaknya. Kan ini akar masalahnya, Pak. Masalah sosialnya. Kemudian pertanyaan ini juga akan saya gunakan. Ada apa yang terjadi di negeri ini sehingga pornografi ini begitu deras mengalir? Pertama gini. Dalam perspektif antropologi tadi. Betul.
Manusia dilahirkan dengan segala sistem biologisnya persoalannya. Cuman ada kalanya dia bisa mengendalikan itu, ya, dengan cara satu tadi pendekatan agama, menahan diri. Program tentang AIDS itu kita kenal dengan istilah ABC, abstain, ya, atau abstinensi. Kemudian ada be faithful, kemudian ada kondomisasi atau condomize. Abstain, oke lah, kita bisa menahan diri. Nah, secara agama, ya kita dianjurkan untuk berpuasa. Kalau secara ekstrim orang sampai harus dikebiri, kan begitu ya, menahan hawa nafsu. Cuman nggak sampai harus ke sana, Pak. Ya. Yang kedua, be faithful, ya, setia terhadap pasangan kita. Saya lebih mengartikan be faithful lebih kepada setia kepada ajaran yang kita dapat, sebenarnya gitu. Setia kepada Tuhan. Ya, apapun godaannya, kalau seandainya kita sudah faith, sudah yakin betul bahwa Tuhan selalu memberikan konsekuensi-konsekuensi yang tadi disebut oleh Ustadz tadi, ada bahwa ancaman-ancaman, ada hukuman-hukuman. Ya selama itulah kita akan menahan diri. Jadi program kondomisasi itu sebenarnya sudah nggak berlaku karena di A dan B sudah selesai. Nah, kondomisasi menjadi satu-satunya cara seolah-olah bahwa persoalan seksual sulit ditangkal. Persoalan seksual harus ada, bahkan selalu terus, karena memang sampai hari kiamat orang menganggap seksual adalah kebutuhan biologis, kan begitu persoalannya. Tapi kesalahan dalam menggunakannya bisa menyebabkan penyakit sosial. Betul. Nah, dalam beberapa hal ada terjadi proses di mana saya pernah membaca satu catatan dalam penelitian itu, catatan dokter dari abad ke-19 menyebutkan bahwa suatu penyakit masyarakat tidak akan pernah bisa masuk, ya, 100% terhadap satu kondisi lingkungan di mana basic agamanya, basic kulturnya, dan basic peraturan-peraturan yang tidak tertulis tadi cukup kuat. Nah, dengan cukup kuatnya itu maka beberapa pengaruh tadi dari luar tidak bisa masuk secara otomatis karena ada proses di situ, salah satunya itu persakralan seksual. Ya, pengharaman terhadap homoseksual, pengharaman. Saya pernah baca buku Mahmud Muhammad Syaban memberikan tips atau menawarkan beberapa solusi. Di antaranya kan gitu kan, pengharaman homoseksual, pengharaman minuman keras, atau bahkan salah satunya di situ bagaimana menciptakan ketahanan keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang sebenarnya Muslim moral behavior tadi tidak melihat persoalan kenapa si anak cenderung jatuh ke persoalan seksual pornografi, karena mungkin anak kurang binaan, kurang perhatian dari keluarga, sehingga larinya keluar. Bukan persoalan hukuman lagi, berarti yang salah siapa? Walaupun kita Muslim yang taat, tapi ketika salah mendidik anak, siapa yang salah dalam konteks seperti ini? Nah, persoalan sosial menjadi persoalan yang itu tadi, Bu. Jadi kenapa seorang anak membunuh bapak? Ya kita akan menganggap bahwa wajar anaknya membunuh bapaknya karena bapaknya sering mukulin anak itu setiap hari. Bagaimana yang kita permasalahkan adalah seorang bapak itu bisa punya kasih sayang lebih terhadap anak itu supaya tidak terjadi persoalan sosial tadi, Pak. Baik, Mas Hendra, kemudian yang terakhir adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa dorongan-dorongan seksualitas itu adalah manusiawi yang pasti ada sampai hari kiamat, sampai kita mati. Artinya kita bisa mengatakan secara tegas bahwa tidak mungkin kita akan mengiris sama sekali penyakit sosial, yaitu penyimpangan seksualitas. Pertanyaannya adalah bentuk pengendalian seperti apa agar istilah penyakit sosial ini tidak begitu tumbuh secara lebat begitu. Betul. Secara ilmu logika atau lebih tepatnya dalam ilmu kalam, ilmu mantik ya, kita sudah sangat ma'ruf. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan pada prinsipnya, tetapi yang natik, yang punya logika, akal pikiran. Natik di situ bisa berbicara. Berbicara pakai logika, bukan berbicara seperti ayam kan gitu. Jika manusia tidak menggunakan lagi natiknya, maka dia akan kembali menjadi hewan. Kan itu persoalannya. Persoalan seksual adalah persoalan hewani, Pak. Di mana seksual tidak disakralisasi, diumbar begitu saja. Sampai tadi Ustaz Daud bilang bahwa hukuman akan turun kalau seadanya yu'linu, kan gitu. Yu'linu istilah diterang-terangkan. Jadi persoalan maksiat itu secara terang-terangan, maka hukum akan turun. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa
Kalau kita bisa mengendalikan hawa naluri nafsu kita yang hewani tadi, maka orang kembali menjadi manusia yang seutuhnya, bukan menjadi hewan. Masya Allah, jadi secara tegas sekali, persis seperti dengan judul tema kita bahwa Islam hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan penyimpangan seksualitas. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Islam hadir untuk mensakralisasi. Justru di sini adalah Islam hadir untuk menyempurnakan sekaligus mensakralisasi nilai-nilai seksualitas yang menurut Allah tetapkan di bumi ini, dan dengan dikumpulkan dalam kitab, yaitu disebut dengan kitab Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita menggunakan ranah seksualitas secara Islami. Nah, insya Allah pemirsa, pada segmentasi yang berikutnya nanti kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Daud Rashid dan Kiai Syarif, sekaligus juga kesimpulan dari tema bahasan kita, yaitu tentang Islam adalah solusi dari penyimpangan seksualitas. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون